Siapa sebenarnya pemeran Supergirl terbaik sepanjang masa? Selama bertahun-tahun, karakter Kara Zor-El sudah diperankan oleh beberapa aktris dengan gaya yang sangat berbeda. Ada yang menjadi legenda Supergirl generasi awal, ada juga wajah baru DC Universe yang sekarang sedang menjadi bahan perdebatan para penggemar. Kali ini kita akan membandingkan mereka berdasarkan popularitas fans di media sosial, rating proyeknya, kualitas akting, kesuksesan finansial, dan bagaimana reaksi para penonton. Dan kita mulai dari posisi kelima. Nomor 5, Helen Slater. Pemeran Supergirl dalam film Supergirl tahun 1984. Helen sebenarnya memiliki posisi yang sangat spesial dalam sejarah DC karena dialah salah satu aktris pertama yang membawa Supergirl sebagai karakter utama ke layar lebar. Tetapi kalau kita membandingkan hasil akhirnya dengan pemeran-pemeran setelahnya, film ini memang cukup sulit untuk bersaing. Di IMDb, Supergirl mendapatkan sekitar 4,4, sedangkan Rotten Tomatoes hanya berada di sekitar 8% dari kritikus. Dari sisi finansial juga tidak terlalu bagus. Film ini dibuat dengan budget sekitar 35 juta dolar, tetapi hanya menghasilkan sekitar 14 juta dolar di box office dunia. Artinya, secara komersial, film ini mengalami kegagalan yang cukup besar. Namun bukan berarti Helen Slater tampil buruk. Justru banyak penonton yang menganggap Helen berhasil membawa sisi polos, ceria, dan penuh harapan dari Kara Zor-El. Masalah utamanya lebih banyak berasal dari film secara keseluruhan, bukan hanya dari akting Helen. Jadi Helen tetap layak disebut legenda, tetapi jika kita menilai berdasarkan semua indikator yang kita gunakan dalam video ini, ia harus berada di posisi 5. Selanjutnya nomor 4, Millie Alcock. Pemeran Supergirl terbaru dari DC Universe. Millie datang dengan popularitas yang sangat besar berkat perannya sebagai Rhaenyra muda dalam House of the Dragon. Di Instagram, ia memiliki sekitar 2,3 juta followers, sehingga dari sisi popularitas media sosial saja, Millie sudah jauh lebih besar dibanding beberapa pemeran Supergirl sebelumnya. Dan tentu saja, ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Namun perjalanan Millie sebagai Supergirl ternyata tidak berjalan mulus. Film Supergirl mendapatkan respons yang cukup terbelah. IMDb saat ini berada di sekitar 6,1, sedangkan Rotten Tomatoes berada di kisaran 54% dari kritikus, dengan skor penonton yang jauh lebih positif, sekitar 76%. Dari sisi pendapatan, film ini menghasilkan sekitar 125,8 juta dolar di seluruh dunia, sementara budget produksinya sekitar 170 juta dolar. Jadi secara box office, hasilnya jelas mengecewakan. Dan yang menarik, banyak reaksi negatif dari fans bukan sepenuhnya ditujukan kepada kemampuan akting Millie. Justru banyak penonton mengakui bahwa Millie mampu memberikan energi baru kepada Kara. Rotten Tomatoes sendiri menggambarkan Millie sebagai aktris yang memberikan swagger dan energi kuat kepada Kara Zor-El. Masalahnya adalah sebagian fans tidak terlalu menyukai karakter dan arah filmnya. Ada yang merasa versi Kara ini terlalu berbeda dari Supergirl yang mereka kenal. Sementara sebagian lainnya justru menyukai pendekatan yang lebih emosional dan kasar tersebut. Jadi Millie punya potensi besar, followers yang besar, dan kemampuan akting yang cukup kuat. Tetapi karena filmnya mendapat respons campuran dan performa box office yang mengecewakan, untuk sementara ia berada di posisi 4. Berikutnya di nomor 3 ada Laura Vandervoort. Sekarang kita masuk ke Laura Vandervoort. Kalau kamu penggemar DC generasi lama, mungkin kamu masih ingat Laura sebagai Kara Zor-El dalam Smallville. Dan Laura sebenarnya merupakan salah satu aktris yang sangat populer pada zamannya. Selain Smallville, ia juga dikenal lewat film Ted 2012 dan Saw 3D 2010. Serial Smallville sendiri memiliki rating sekitar 7,5 di IMDb, sehingga proyek ini jauh lebih kuat secara penerimaan dibanding film Supergirl tahun 1984. Menariknya, Laura membawakan Kara dengan gaya yang berbeda. Kara versinya terasa lebih percaya diri, lebih energik, lebih bebas, dan terkadang sedikit nakal.
Chemistry-nya dengan Tom Welling sebagai Clark Kent juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Di media sosial, jumlah followers Laura memang tidak sebesar Melissa atau Millie, sekitar ratusan ribu, tetapi popularitasnya pada era Smallville jauh lebih besar daripada sekadar angka followers saat ini. Dan karena Smallville adalah serial TV, kita tidak bisa memberikan angka box office seperti film. Tetapi kesuksesan dan umur panjang serial tersebut membuat Laura memiliki posisi yang cukup kuat dalam sejarah Supergirl live action. Karena itu, Laura Vandervoort harus rela berada di posisi 3. Kemudian di nomor 2 ada Sasha Calle. Dan sekarang kita masuk ke salah satu Supergirl yang paling banyak membuat fans berkata, sayang banget cuman satu film, yaitu Sasha Calle. Sasha memerankan Kara Zor-El dalam The Flash 2023. Di Instagram, Sasha memiliki sekitar 1 juta followers. Angkanya memang masih di bawah Millie dan Melissa, tetapi yang menarik adalah reaksi fans terhadap karakternya. Banyak penggemar justru sangat menyukai Sasha. Versi Supergirl yang ia tampilkan terasa lebih keras, lebih emosional, dan lebih traumatis. Ia bukan Kara yang selalu ceria, ia adalah karakter yang sejak awal sudah mengalami banyak penderitaan. Dan menurut banyak penonton, Sasha berhasil menyampaikan emosi tersebut dengan sangat baik meskipun waktu tampilnya terbatas. Bahkan dalam review penonton di Rotten Tomatoes, ada yang secara khusus memuji Sasha sebagai pilihan yang tepat untuk Supergirl dan menyayangkan karakter tersebut tidak mendapatkan kesempatan lebih jauh. Sementara The Flash sendiri mendapatkan sekitar 63% di Rotten Tomatoes dan sekitar 6,6 di IMDb. Dari sisi box office, film ini menghasilkan sekitar 271,4 juta dolar di seluruh dunia dengan budget sekitar 200 sampai 220 juta dolar. Jadi filmnya sendiri tidak bisa disebut sukses besar secara finansial. Tetapi Sasha berhasil melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia membuat fans ingin melihat lebih banyak Supergirl versinya. Dan akhirnya kita sampai pada juaranya. Posisi 1 yaitu Melissa Benoist. Kalau kita gabungkan semua faktor yang kita gunakan, popularitas fans, rating, kualitas acting, umur project, perkembangan karakter, dan penerimaan penonton, Melissa masih menjadi pilihan paling kuat. Melissa memerankan Kara Danvers dalam serial Supergirl selama 6 musim. Serial ini memiliki rating sekitar 6,2 di IMDb, tetapi musim pertamanya mendapatkan 97% di Rotten Tomatoes. Dan jangan lupa, berbeda dengan beberapa versi lainnya, Melissa memiliki kesempatan selama bertahun-tahun untuk benar-benar membangun karakter Kara. Kita melihat Kara sebagai seorang manusia biasa, seorang reporter, seorang sahabat, seorang saudara, dan tentu saja seorang superhero. Itulah kekuatan terbesar Melissa. Ia tidak hanya memainkan Supergirl, ia membuat penonton merasa mengenal Kara Danvers. Melissa juga memiliki fanbase media sosial yang sangat besar, sekitar 4 juta followers Instagram, dan meskipun serialnya sudah berakhir, nama Melissa masih sangat identik dengan karakter Supergirl bagi banyak penonton. Yang membuatnya semakin kuat adalah konsistensi. Tidak seperti Sasha yang hanya memiliki 1 film atau Millie yang baru memulai perjalanan sebagai Supergirl, Melissa memiliki 6 musim untuk membuktikan dirinya. Karena itu, jika semua faktor kita gabungkan, fanbase besar, umur proyek panjang, acting kuat, rating yang cukup baik, dan penerimaan fans yang sangat loyal, maka Melissa Benoist sangat pantas mendapatkan posisi di nomor 1. Jadi inilah ranking kita. Helen Slater adalah legenda. Millie Alcock adalah Supergirl generasi baru yang masih mencari bentuk terbaiknya. Laura Vandervoort adalah Supergirl underrated dari era Smallville. Sasha Calle adalah Supergirl yang berhasil membuat banyak fans meminta lebih. Dan akhirnya, Melissa Benoist masih menjadi ratu Supergirl live action. Tapi tentu saja, ranking ini bisa berubah. Karena kalau Millie Alcock berhasil mendapatkan film-film DCU berikutnya dan memperbaiki penerimaan fans, bukan tidak mungkin beberapa tahun lagi justru Millie yang mengambil posisi nomor 1. Sekarang giliran kalian. Apakah Melissa Benoist memang Supergirl terbaik? Atau kalian justru lebih menyukai Millie Alcock? Tulis pilihan kalian di kolom komentar.